Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel dakwah Irfan Irawan. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami membahas sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Namanya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau yang lebih kita kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Rasulullah sendiri sering memanggil Sa'ad dengan sebutan paman, bahkan membangga-banggakannya di hadapan para sahabat beliau. Sa'ad memeluk Islam saat usianya masih 17 tahun dan tergolong as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam, dan masuk daftar 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ujian pertamanya dalam Islam justru datang dari ibu kandungnya sendiri, yang menentang dengan keras keislamannya, bahkan mengancam tidak akan makan dan minum hingga menemui ajal. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kisah Sa'ad dan ibundanya tadi menjadikan asbabul nuzul Quran surat Luqman ayat 15, di mana ketika Sa'ad mulai masuk Islam, justru dia mendapat pertentangan dari ibundanya sendiri. Bahkan ibundanya mengancam akan mogok makan dan minum sampai ajal menjemput. Hari ini berlaku sampai 3 hari. Maka ketika 3 hari Sa'ad berkata, "Wahai ibunda, seandainya engkau memiliki 1000 jiwa, satu persatu meninggal, sungguh demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Karena itu terserah ibunda mau makan atau tidak." Hal ini pelajaran buat kita bagaimana saat yang masih usia muda mampu istiqomah dalam Islam. Bukankah kita sering mendengar kata-kata bijak, janganlah engkau takut kehilangan Allah karena sesuatu, tapi takutlah engkau kehilangan Allah karena sesuatu. Ketika perang Uhud berkecamuk, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan barisan kafir Quraisy. Sebelum akhirnya manuver Khalid bin Walid beserta 100 pasukan berkuda menghancurkan barisan pemanah kaum muslimin, yang sebagian besar telah turun untuk turut serta mengumpulkan ghanimah. Hal ini menyebabkan punggung pasukan kaum muslimin tidak ada lagi yang menjaga. Kemudian Khalid beserta pasukannya menyerang kaum muslimin dari arah belakang dan membuat kocar-kacir barisan pasukan kaum muslimin. Di saat genting yang mencekam ini, Rasulullah hanya dikelilingi 9 orang sahabat yang masih berusaha mati-matian melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab As-Sahihain disebutkan tidak ada yang bersama Rasulullah selain Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hal ini merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai menyebabkan Rasulullah terluka. Dalam keadaan seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tinggal diam. Dilepaskannya anak panah untuk menghalau dan menahan gelombang serangan yang hendak membinasakan Rasulullah, hingga akhirnya sekumpulan sahabat yang lain datang membantu dan terselamatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terkepung oleh gelombang serangan kafir Quraisy yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, karena fokus kafir Quraisy ini adalah membunuh Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW cuma dikawal 2 orang sahabat mulia, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka disinilah kepiawaian Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mulai menarik 3 anak panah sekaligus, kemudian mulai dilepaskan anak panah hingga menancap ke musuh-musuh Allah. Hal ini dilakukan terus-menerus
Bahkan Rasulullah sendiri mengambilkan anak panah untuk diberikan kepada Sa'ad sambil berujar, "Panah terus, ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dipercaya untuk memimpin pasukan kaum muslimin untuk berperang dengan pasukan Persia, atau yang lebih kita kenal dengan Perang Qadisiyah. Sa'ad berangkat dengan 36.000 pasukan yang di dalamnya terdiri dari 70 peserta Perang Badar, 310 peserta Baitur Ridwan, 300 peserta Fatu Mekah, dan 700 putra sahabat. Sementara di Persia terdiri dari 180.000 pasukan Persia yang terlatih, ditambah lagi dengan 33 ekor gajah. Sebelum pertempuran pecah, sebenarnya Sa'ad telah mengirim utusan kepada Panglima Persia Rustum agar mau memeluk Islam atau membayar jizyah. Namun tawaran ini pun akhirnya ditolak. Dan pertempuran pun tidak terelakkan lagi. Kedua pasukan bertempur dengan sangat gagah berani. Dan akhirnya lewat serangan yang dahsyat, salah seorang pasukan muslimin mampu menebas kepala Rustum. Hal ini membuat semangat pasukan Persia runtuh, hingga akhirnya sebagian besar banyak yang terbunuh dan sisanya lari tunggang langgang. Sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.